Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus, seorang rasul yang sangat besar dalam gereja Katolik yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita karya keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Yahudi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kisah para rasul dalam bacaan pertama, kesaksian Paulus dan juga dengan Injil hari ini, saya merenungkan, saya merasa panggilan Paulus dengan saya hampir sama. Saya juga mengalami pengalaman yang membuat saya juga sadar akan kebaikan Tuhan. Saya mengalami kecelakaan tanggal 3 Oktober 2004, hampir mati, dan menurut kesaksian dari kakak saya juga waktu itu napas saya sempat pergi dan akhirnya masuk kembali. Ketika saya mendengar kesaksian dari kakak saya, di situ saya banyak merenung dan saya mulai berusaha untuk memperbaiki hidup saya. Proses itu sulit dan sangat menyakitkan. Saya berproses pelan-pelan, saya mencari Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, dan banyak berdoa, mengikuti peran Ekaristi, dan banyak menerima sakramen pertobatan. Disitulah, dalam doa-doa itulah saya menemukan panggilan saya, yakni menjadi seorang imam. Ketika saya merenungkan perjalanan panggilan Paulus itu yang sangat luar biasa dan hampir mirip dengan saya, kami mengalami satu peristiwa yang mengguncangkan hidup kami, dan akhirnya kami berjuang untuk mengubah hidup kami dan berusaha mencari Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kami. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan perintah amanat agung yang luar biasa kepada kita. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita pun sama, mempunyai panggilan yang sama dengan para rasul. Kita dipanggil juga untuk mewartakan kabar sukacita, Injil, kabar sukacita, karya keselamatan Allah kepada segala makhluk. Supaya apa? Ada keselamatan. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mendapat kabar sukacita karya keselamatan ini, dia pun akan diselamatkan, dosa-dosanya pun akan diampuni. Dan Tuhan Yesus juga tidak hanya mengutus begitu saja, tetapi dia memberikan kuasa kepada siapapun yang diutus, yaitu segala musisat-musisat, segala karunia-karunia Roh Kudus, supaya apa? Memperkuat perwartaan kabar sukacita tersebut. Dan Tuhan senantiasa mengutus banyak orang untuk mewartakan kabar sukacita karya keselamatan kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita juga mempunyai panggilan yang sama dengan para rasul, sama dengan juga Rasul Paulus. Kita mempunyai panggilan yang sama untuk mewartakan kabar sukacita karya keselamatan Allah kepada siapapun. Tetapi apakah kita juga harus berteriak-teriak, mewartakan di pinggir jalan? Tidak perlu. Kita pakai kekuatan media sosial pada saat ini. Kita pakai kekuatan media sosial untuk mewartakan kabar sukacita. Jikalau Anda mempunyai kesaksian hidup di mana Tuhan sudah menolong Anda, wartakanlah itu di dalam media sosial. Siapa tahu dengan orang yang mendengarkan dan melihat videomu, karya keselamatan Allah terjadi padamu, dan itu juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi siapapun yang mendengarnya dan melihat videomu. Wartakanlah kabar sukacita itu kepada siapapun di media sosial. Disitulah kekuatan yang luar biasa pada zaman now. Kita mewartakan kabar keselamatan Allah, kesaksian hidup kita di media sosial, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Kita mempunyai tugas perutusan yang sama dengan para rasul. Mari kita wartakan kabar sukacita, Injil, karya keselamatan Allah kepada siapapun, entah lewat media sosial, entah lewat sikap, perkataan, perbuatan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.